Ya. Oke, anak-anakku semuanya. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah dalam hati aja semua. Ya, oke, terima kasih anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian semuanya? Sehat-sehat? Alhamdulillah baik, Pak. Baik, Pak. Ya, oke. Di masa pandemi seperti sekarang ini, yang penting adalah kita jaga kesehatan. Bagaimana ikhtiar kita menjaga kesehatan? Yaitu dengan kita menerapkan protokol kesehatan. Oke ya. Untuk yang berikutnya, silakan salah satu di antara kalian atau ketua kelasnya, Doni, untuk memimpin doa pembuka pada pembelajaran kita pada hari ini. Silakan, Doni. Oke, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa. Doa baca Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Oke, terima kasih Doni. Ya, Pak. Untuk yang berikutnya, Bapak akan secara sekilas mengabsen kalian semuanya. Tadi sebelum kita pembelajaran sudah masuk beberapa rekan kalian yang pada hari ini tidak bisa hadir di dalam kegiatan pembelajaran kita. Tapi saya tengok kalian, saya lihat, Bapak lihat itu pada hari ini banyak, dan alhamdulillah saya lihat dari wajah-wajah kalian menampakkan sehat semuanya. Oke ya. Untuk yang berikutnya, anak-anakku semuanya, pada minggu kemarin kita sudah membahas, kita sudah mempelajari tentang berpikir kritis dan demokratis. Ada 3 ayat di sana ya yang sudah kita pelajari. Yang pertama ayat apa kemarin? Surat apa? Ali Imran ayat? Ayat saya masih ingat nggak? 190. Ya, bagus. Silvana. Ali Imran ayat 190, 191 dan 159 tentang musyawarah dan demokrasi. Ya, oke ya. Anak-anakku semuanya, pada hari ini kita akan membahas materi, kita akan belajar tentang hukum pernikahan. Oke ya, materi ini. Eza, ada apa Eza? Siapa tadi namanya? Materi ini, materi hukum pernikahan ini adalah materi yang sangat menarik, sangat penting untuk kalian semuanya. Karena kalian ke depan, kalian akan menikah. Betul ya, kalian akan ke depan akan menikah? Ya, Pak. Ya, Dino nggak mau. tapi menikahnya. Tapi menikahnya nanti, jangan sekarang, oke ya? Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak akan tanya ke kalian, siapa di antara kalian yang pernah menghadiri prosesi akad nikah? Bayu, Pak Bayu. Yang pernah menghadiri prosesi akad nikah? Saya pernah. Rata-rata pernah ya. Coba kalian sampaikan, ketika kalian menghadiri akad nikah, siapa saja yang hadir di dalam kegiatan tersebut, coba? Penghulu, Pak. Penghulu, 1. Pasangannya, Pak. Pasangan pengantinnya. Terus ada lagi siapa? Fotografer boleh. Taksi. Apa? Tangganya. Ya. Orang tuanya, Pak. Orang tuanya. Perwakilan. Kerabat. Organ tunggal. Warga, Pak. Warga. Hah? Organ tunggal?
ini pas di akad nikah ini. Ya, oke. Saya lanjutkan. Jadi untuk materi yang akan kita pelajari pada hari ini, itu kompetensi dasarnya adalah menganalisis dan mengevaluasi terhadap ketentuan hukum Islam, dan yang berikutnya adalah menyajikan tentang prinsip-prinsip pernikahan di dalam hukum Islam. Adapun tujuannya diharapkan dari pembelajaran kita pada hari ini, kalian nanti akan pertama setelah kalian mengikuti pembelajaran kita itu menggunakan model problem based learning, yaitu kita awali dengan sebuah masalah, gitu ya. Karena nanti ke depannya kalian ketika nanti terjun ke masyarakat, kalian akan dihadapkan dengan begitu banyak permasalahan yang kalian harus mampu untuk menyelesaikannya. Sehingga di dalam pembelajaran kalian dibiasakan untuk menghadapi permasalahan-permasalahan kehidupan, gitu ya. Diharapkan mampu pertama menelaah pengertian tentang pernikahan, yang kedua mampu menemukan hukum pernikahan, yang ketiga mampu menyimpulkan tujuan pernikahan dengan baik dan benar, yang keempat mampu menganalisis rukun dan syarat siapa-siapa saja yang hadir di dalam akad nikah, dan yang kelima mampu menyimpulkan hikmah pernikahan dengan baik dan benar. Yang keenam mampu mengemukakan ketentuan dan prinsip pernikahan sesuai dengan kaidah Islam, dan yang terakhir nomor 7 adalah mampu menyajikan ketentuan dan prinsip pernikahan dengan baik dan benar. Ya, anak-anakku semuanya, adapun teknik penilaian nanti akan kita lakukan, yang Bapak lakukan, terapkan, itu adalah yang pertama penilaian sikap, bagaimana nanti masing-masing dari kalian itu menilai terhadap diri sendiri. Yang kedua, penilaian antar teman. Yang ketiga, penilaian tes. Nanti kalian saya share soal untuk nanti dikerjakan, dan yang terakhir adalah penilaian proyek untuk yang keterampilannya. Oke, anak-anakku semuanya, untuk yang selanjutnya Bapak akan putarkan sebuah video yang mudah-mudahan lancar di pembelajaran menggunakan Zoom pada kali ini. Udah muncul belum? Udah, tapi ngelek, Pak. Udah, Pak. Videonya udah jalan? Sudah, Pak. Macet. Ya, Nyendat. Macet, Pak. Oh. Patah-patah, Pak. Iya, Pak, patah-patah. Ya, patah-patah. Tapi bisa terputar ya, walaupun patah-patah ya. Iya, Pak. Oh ya, oke. Iya, Pak. Bola bambu. Subhanallah. Iya, dia mau kayak gitu sama aku. Saliki dan Siti Nurhafizah, siswa kelas 2 sekolah madrasah aliyah Bawana Sabah, Timur NTB ini memilih menikah dini di masa pandemi corona. Keduanya yang berasal dari desa Kecamatan AFL
memutuskan menikah karena jenuh sekolah. Selain juga alasan saling mencintai. Data Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Lombok Timur, jumlah total siswa yang dilaporkan menikah ini mencapai 15 orang hingga saat ini, dengan didominasi siswa SMP dan SMA. Ya, di seluruh dilaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Ya, Pak minta maaf, mungkin tidak maksimal di dalam, saya nggak ngerti kenapa kok tidak maksimal dalam memutar video. Mungkin di laptop saya yang kurang, yang mungkin kapasitasnya mungkin tidak support dengan bagus. Dari video yang sudah kalian lihat tadi, ada permasalahan apa di sana? Kecepatan nikah mungkin, Pak. Apa? Siapa yang mau Nikah menyampaikan? muda. Nikah muda, masih SM. Cepet dapet jodoh. Apa? Cepet dapet jodohnya. Cepat dapat jodoh. Oke, oke. Pada intinya di situ ada pertanyaan. Kalau misalnya kalian sekarang, ini kan kalian sekarang masih SMA, kalian masih butuh biaya hidup dari orang tua, biaya-biaya semuanya dari orang tua, nafkah dan sebagainya. Kalau sekarang kalian misalnya menikah, itu kira-kira hukumnya apa? Nah, gitu ya. Nanti kita akan tengok. Makanya di pembelajaran kita, silakan nanti kalian diskusikan. Bapak bagi kalian menjadi 5 kelompok, gitu ya. Masing-masing kelompok jumlahnya 6. Silakan nanti setelah ini kalian silakan kalian diskusikan berdasarkan pertanyaan atau berdasarkan permasalahan yang ada di situ. Oke ya, yang nanti setelah kalian ketika kalian mulai mendiskusikan, silakan kalian bisa mengambil sumber belajarnya dari video yang tadi Bapak putar juga bisa, materi-materi di sana ada, terus dari buku elektronik yang pernah Bapak bagikan ke kalian. Nah, gitu ya. Kalau kalian mau melihat yang video tadi di bagian belakang itu juga sudah lengkap itu video yang sudah Bapak buat khusus untuk kegiatan pelajaran pada kali ini. Adapun permasalahan yang atau tema diskusi yang sudah Bapak bagi, yang pertama adalah tentang pengertian pernikahan. Silakan nanti kalian bedah, kalian telusuri, kalian olah informasi-informasi, kalian cari informasi-informasi tentang pengertian pernikahan, gitu ya. Kemudian kalian tulis dalam sebuah lembar kerja yang nanti Bapak akan bagikan. Nah, terus yang kedua tentang hukum pernikahan. Hukum pernikahan itu apa saja sih hukum pernikahan? Terus yang berikutnya tentang tujuan pernikahan, dan yang keempat tentang rukun dan syarat pernikahan. Ketika menikah itu siapa-siapa saja yang harus ada. Dan yang terakhir adalah membuat sebuah kesimpulan tentang hikmah dari pernikahan. Oke ya. Setelah ini silakan Bapak persilakan mulai dari sekarang untuk kalian mulai berdiskusi. Ya, oke anak-anakku semuanya, kelas 12 TKJ 3, kalian sudah melaksanakan diskusi di masing-masing kelompok kalian. Kalian sudah kembangkan, kalian sudah olah, kalian sudah eksplorasi informasi-informasi yang kalian dapat dari sumber belajar, dan kalian sudah tuangkan hasil dari diskusi kalian ke dalam lembar kerja yang tadi Bapak bagikan. Sekarang tiba saatnya bagi kalian untuk masing-masing mendiskusikan hasil dari diskusi yang sudah kalian lakukan barusan. Baik, kita mulai dari kelompok 1 ya, tentang pengertian pernikahan. Silakan Bayu.
Dan kelompok teman-temannya? Ya, Bayu. Ya, Pak. Saya mulai ya, Pak. Langsung, Bayu. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin membacakan materi. Yang pertama, pengertian pernikahan. Nikah adalah ikatan lahir batin secara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram sebagai suami istri dengan tujuan untuk membina suatu rumah tangga yang bahagia berdasarkan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, menikah merupakan ikatan lahir dan ikatan batin antara dua manusia dan dua keluarga besar. Dilakukan antara laki-laki dengan perempuan. Tidak boleh laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Keduanya tidak ada ikatan mahram. Bertujuan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Pengertian dari pernikahan, Pak. Lanjut. Masih ada? Lanjut, Pak. Dalilnya, Pak, cuman pecah. Nggak bisa dibaca, Pak. Ya, oke. Artinya saja, artinya. Artinya, Pak. Di antara tanda-tanda kekuatannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dan jenis-jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Ya. Oke, masih ada? Ada, Pak, dalil hadis. Oh ya, langsung artinya saja mungkin ya. Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah SAW bersabda kepada kami, wahai generasi muda, barang siapa di antara kamu telah mampu berkeluarga, hendaklah ia menikah, karena dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barang siapa belum mampu, hendaklah berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu. Sudah, Pak. Ya, oke. Dari kelompok lain ada yang mau disampaikan? Ada yang mau tanya? Jadi sesuai dengan yang tadi disampaikan oleh Bayu, hadis Rasulullah SAW bahwa ini perintah untuk menikah. Permasalahannya bagaimana kalau misalnya belum sanggup? Di hadis itu Rasulullah SAW memberikan solusi banyak-banyak berpuasa. Oke ya? Oke, ada yang mau tanya dari kelompok lain? Kalau nggak ada kita lanjut dulu. Belum ada? Oke, lanjut dulu kelompok 2 biar cepat. Yuk, kelompok 2 siapa? Ada Cahyo, ada Arta, Doni, Eza, Fitriani, Eza, Pak Eza. Iza. Yuk, siapa? Iza. Eza, Pak Eza. Ayo, Eza. Ini. Ya Pak, apa Pak? Duh, bingung nih aku jelasinnya. Mana Eza? Di Saya Pak. Ya. Yuk, mulai Eza. Aduh, kayak mana bacanya? Saya mana nih? Oke, yang lain yang sudah siap. Yang lain. Kasihan Eza belum siap. Yuda, Cahyo, Doni, Fitriani, Yuliana. Fitri Yuliana. Ini ayatnya gimana? Ayat. Ya. Doni bacalah Doni. Ayo, kelompok 2. Ayo. Siapa ini kelompok 2 nih? Eza, Pak Eza.
Ayo. Ini Pak macet bukaannya. Oh, macet. Ya, maklum karena kita semuanya generasi digital kalian. Yang kelompok 2 ini materi hukum pernikahan Islam ya Pak? Ya, Menikah pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan muhrim sebagai suami dan istri. Dengan bukan tujuan itu. untuk... Itu kelompok 1 itu. Yang hukum menikah, hukum menikah. Nanti hukum menikah ya. kelompok lain siap nanti ya. Oh ya. Mengenai hukum nikah wajib. Itu ya Pak? Benar kan Pak? Ya, hasil diskusi kelompok kalian lah. Iya Pak, ini Pak. Ya, jangan tanya Bapak. Wajib hukum nikah menjadi wajib apabila Hukum asal dulu, hukum asal dulu. Hukum asal nikah. coba lah yang kelompokku yang tahu, jangan diam aja. Yang saya dapat materinya saya ini soalnya Pak. Ya udah, Kirain udah. Pak sendiri-sendiri Pak. Nah, lanjut. Lanjut. Coba kameranya dibuka semua kameranya. Hukum menikah, hukum asal nikah. Nah, itu. Oke, lanjut. Nikah adalah mubah, akan tetapi dilihat kondisi seseorang yang akan melangsungkan pernikahan, maka hukum nikah menurut jumhur ulama, mayoritas ulama ada 5, yaitu 1 wajib. Bagi seorang yang sudah mempunyai kemampuan lahir batin untuk berumah tangga dan telah memenuhi syarat untuk menikah, apabila tidak segera menikah dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam perbuatan zina. Kedua ada sunat. Sunnah. Bagi seorang yang sudah mempunyai kemampuan lahir batin untuk berumah tangga dan telah memenuhi syarat, apabila tidak menikah masih dapat menahan dirinya dari perbuatan yang diharamkan seperti zina. Ketiga ada mubah. Bagi seseorang yang sudah memenuhi syarat-syarat untuk menikah, maka boleh atau mubah menikah dengan calon pasangannya. Keempat ada makruh. Bagi seseorang yang belum memiliki kemampuan secara lahir dan batin untuk menikah. Kelima, haram. Bagi seseorang yang bermaksud tidak akan menjalankan kewajiban sebagai suami istri yang baik, misalnya menyakiti, menelantarkan, atau balas dendam dengan pasangannya, dalam hal ini termasuk juga menikah dengan pasangannya yang masih hubungan mahram. Oke, terima kasih. Berarti hukum asal menikah itu adalah Wajib. wajib. Mubah. Hukum asal menikah. Mubah. Mubah itu apa? Mubah itu bagi Mubah. seorang yang sudah memenuhi syarat-syarat untuk menikah, maka boleh mubah menikah dengan calon pasangannya. Mubah itu berarti boleh. Boleh. Disuruh. Boleh. Ya, dilarang juga tidak, disuruh juga tidak. Artinya kalau orang nggak menikah berarti dosa nggak? Kalau orang nggak, kalau mubah berarti enggak gitu loh. Cuma Rasulullah itu, Nabi Muhammad itu membina keluarga. Kita sebagai umatnya berarti harus juga mengikuti sunnah Rasul. Oke ya. Akan tapi hukumnya dalam perkembangannya tergantung kepada orang per orang kondisinya. Makanya pertanyaan di awal tadi itu kalau kalian sekarang dengan kondisi sekarang kok misalnya menikah, terutama yang laki-laki nih, kira-kira hukumnya apa kan nanti kalian harus punya jawabannya tuh. Kita akan belajar tentang itu. Oke ya. Ada yang mau tanya untuk kelompok 2? Enggak ada? Belum? Oke, kita lanjut dulu kelompok 3. Silakan kelompok 3. Siapa ya yang mau menyampaikan? Saya Pak, untuk perwakilan kelompok 3. Ya, Danang. Lanjut Danang. Saya akan membacakan tujuan menikah. Yang pertama, untuk memperoleh rasa cinta dan kasih sayang. Oke, lanjut. Yang kedua, untuk memperoleh ketenangan hidup dan mencapai kebahagiaan di dunia akhirat.
Ya. Kemudian yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan biologis secara sah dan diridhoi Allah. Ya. Yang keempat, untuk mendapatkan keturunan yang sah menurut pandangan agama dan masyarakat. Ya. Yang kelima, untuk menghindari perbuatan maksiat, Pak. Kemudian yang tujuan terakhir, untuk mewujudkan keluarga bahagia di dunia dan akhirat. Ya, oke, bagus, Danang. Dalam hal apapun kegiatan yang positif itu mesti harus punya tujuan. Termasuk juga kalau menikah itu sesuatu yang sangat mulia. Misakon golido atau ikatan yang sangat kuat, tidak mudah apapun kalau orang sudah menikah itu merupakan sebuah ikatan yang sangat kuat, tidak mudah dengan sebab apapun untuk kemudian gampang untuk berpisah. Apalagi dalam kondisi pandemi, minggu depan kita akan mempelajari tentang talak dan sebagainya atau bercerai gitu ya. Tapi yang sekarang nikah dulu, belum nikah aja masih dipelajari kok mau bercerai. Nah, oke ya, saya lanjutkan ya. Untuk yang kelompok 4, silakan kelompok 4. Yuk, lanjut biar cepat. Kelompok 4. Mana kelompok 4? Ripal. Wahyu, Wahyu. Saya, Pak. Ya, lanjut. Rukun dan syarat menikah. Calon suami syaratnya beragama Islam, balik atau dewasa secara jasmani dan rohani, bukan muhrim terhadap calon istrinya, bukan karena dipaksa, tidak sedang ihram atau ibadah haji dan umroh. Untuk calon istri syaratnya beragama Islam, balik atau sudah dewasa secara jasmani dan rohani, bukan muhrim terhadap calon suaminya, tidak sedang ihram, ibadah, dan umroh. Untuk wali dari mempelai wanita, syarat-syarat wali yaitu Islam, laki-laki, mukallaf atau balik dan berakal, tidak sedang ihram atau ibadah haji dan umroh, adil. 2 orang saksi syaratnya Islam, laki-laki, mukallaf, tidak sedang ihram, adil. Untuk ijab kabul, ijab artinya ucapan wali yang berisi pernyataan menikahkan putrinya atau yang menjadi anak karena pertalian darah. Kabul ialah ucapan calon suami yang berisi penerimaan nikah dirinya dengan calon istrinya. Syaratnya, 1. Menggunakan bahasa yang dapat dipahami kedua belah pihak. 2. Dilaksanakan dalam satu majelis atau tempat. 3. Tidak dikaitkan dengan suatu syarat. Sudah, Ya. Pak. Oke, terima kasih. Untuk kelompok 4, rukun itu apa sih? Rukun pada dasarnya adalah sesuatu yang harus ada. Nah, oke ya. Berarti kalau rukunnya nikah, pihak-pihak yang harus ada ketika menikah. Ada berapa tuh? Di situ yang tadi disampaikan oleh kelompok 4 ada 5. Pertama adalah calon suami, ada calon istri, ada wali, ada saksi, dan yang terakhir adalah ada akad atau ijab kabul. Masing-masing dari rukun itu memiliki persyaratan masing-masing. Oke ya. Artinya kalau namanya rukun, kok satu saja tidak ada, berarti tidak sah pelaksanaan akad nikahnya. Paham ya? Lanjut untuk yang terakhir, kelompok 5. Silakan kelompok 5. Muhammad Zaino, Trinardi, Wahyu. Pak Zaino. Ya, Zaino, silakan. Mana Zaino? Itu. Tadi Silvana, Pak. Aduh. Sabar, Pak. Bentar, Pak. Saya, Pak. Ya. Siapa yang cepat? Wahyu. Udah aku. Materi kelompok 5 yaitu hikmah menikah. Oke.
Satu, membentuk keluarga Islami yang sejahtera lahir dan batin. Yang kedua, memenuhi kebutuhan biologis manusia dengan cara yang suci dan halal. Yang ketiga, untuk memelihara kesucian dan kehormatan dari perbuatan zina. 4, mengikuti sunnah Rasul dan untuk beribadah kepada Allah. 5, mencari keturunan yang soleh dan berakhlak mulia. 6, mendidik anak-anak menjadi mulia, melestarikan hidup manusia, dan memelihara keturunan atau nasab. Yang ketujuh, memupuk rasa tanggung jawab. Yang ke-8, menyatukan keluarga dari kedua belah pihak. Udah, Pak? Ya, oke, terima kasih. Anak-anakku semuanya, kalian sudah mempresentasikan dari masing-masing kelompoknya. Untuk yang berikutnya, siapa yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Ya, Pak, saya. Ya. Cahyo. Nih ya, Pak, saya mau bertanya. Dari kelompok 2. Ya, lanjut Cahyo. Hukumnya kalau misalnya dia nggak menikah, ibaratnya dia itu udah lama jomblo gitu, Pak, jomblo ibaratnya. Umur 50 tahun, 50 tahunan, 60 tahunan tuh. Terus dia meninggal. Nah, itu jadi kayak mana itu, Pak? Maksudnya? Yang ditanyakan berarti dia belum nikah. Itu hukumnya jadi apa itu, Pak? Haramkah? Sunnahkah? Oke, kita kembali ke kelompok yang dipresentasikan kelompok 2. Hukum menikah asalnya adalah apa tadi? Kalau hukum Islam itu ada 5. Yang pertama wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Hukum nikah itu aslinya hukum nikah itu apa tadi? Mubah, Pak, mubah. Mubah itu perbuatan yang ya boleh. Mubah itu perbuatan yang gimana? Dilaksanakan boleh, ya dilaksanakan boleh, ditinggalkan juga boleh. Oke ya, berarti menikah asal hukumnya itu. Menikah juga boleh, enggak menikah juga boleh. Cuma di sini Nabi Muhammad itu kan menikah. Kita sebagai umatnya juga ngikut kepada Nabi Muhammad. Itu masalahnya. Akan tetapi kan kemudian kita tengok kepada masing kondisi orang per orang hukumnya. Jadi barangkali Cahyo kalau sekarang nikah, kira-kira hukumnya apa? Uang masih minta. Boro-boro ngidupi anak orang, ngidupi diri sendiri aja belum bisa. Atau Cahyo barangkali sekarang sekolah sama kerja. Tahu mau menikahi Silvana Wulandari, ya belum boleh. Pak, enggak loh, Pak. Oh enggak. Nah, artinya kalau sekarang Cahyo kok menikah, kira-kira hukumnya apa? Nanti kalian tengok. Nah, coba kalau oke, ini yang permasalahan pertanyaan yang di awal. Kalau kalian sekarang, terutama yang laki-laki nih, yang mencari nafkah nih, kalau kalian sekarang menikah dengan kondisi kalian sekarang, kira-kira hukumnya apa? Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Makruh itu berarti perbuatan yang dibenci, lebih baik ditinggal. Nah, tadi sudah dijelaskan tuh. Nah, ada yang mau jawab? Halo. Kalau wajib berarti harus menikah. Kalau sunnah berarti lebih baik menikah. Kalau mubah berarti menikah boleh, enggak menikah juga boleh. Kalau makruh lebih baik jangan menikah. Kalau haram tidak boleh menikah. Kan gitu kan aplikasinya kan? Makruh, Pak. Makruh. Apa aplikasi? Jadi aku tak boleh nikah, Pak. Penjelasannya gimana? Penjelasannya makruh itu diterapkan dengan nikah. Tak tahu, Pak. Hai. Makruh itu perbuatan yang lebih baik ditinggalkan. Berarti wajib. Berarti harus. Hah? Mubah. Nunggu, Pak. Jadi nunggu, Pak. Ya. Nunggu. Oke. Tadi yang siapa yang menyampaikan makruh?
Yang nyampaikan makruh itu yang benar. Berarti kalian kalau ya, berarti kalian sekarang lebih baik tidak menikah dulu. Mengapa? Kenapa, Pak? Ya, kan masih belajar. Nafkahnya belum bisa. Boro-boro menghidupi anak orang, menghidupi diri sendiri aja belum bisa. Ya, makanya Cahaya makanya Cahaya sabar. Nanti nunggu 10 tahun lagi kalau udah sukses ya. Bantu dulu orang tuanya. Amin. Ya, nanti kalau sudah sukses itu mau mencari yang seperti apapun nanti Cahaya dapat. Gasken. Oke ya. Ya. Oke anak-anakku semuanya. Pembelajaran kita untuk hari ini tentang pernikahan sepertinya sudah segera akan berakhir. Dan sebagai kesimpulan, silakan salah satu di antara kalian untuk menyampaikan kesimpulannya. Kesimpulan Wahyu, Pak, Wahyu. Ayo. Mana Wahyu? Coba kalian biasakan untuk ya, Pak. Tidak menunjuk orang lain. Yuk. Yuk Wahyu. Jadi kesimpulannya untuk kita sabar dulu untuk cari pasangan, umur nanti. Ya. Udah? Udah, Pak. Udah. Ya, oke. Oke, ada lagi yang lain yang mau menyimpulkan? Pak. Yang perempuan nggak ada Bayu, Pak, suaranya. Bayu. Yang perempuan belum ada yang bersuara nih. Oke. Ya, jadi untuk pembelajaran kita pada hari ini banyak hal yang sudah kita pelajari. Pertama dari pengertian pernikahan. Oke ya. Menikah tadi pengertiannya adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan. Antara laki-laki dan perempuan, tidak boleh laki-laki dengan laki-laki. Jangan salah karena di tempat lain, di negara-negara barat, itu ada pernikahan antara laki-laki dengan laki-laki. Kalau dalam Islam, harus antara laki-laki dengan perempuan. Oke ya? Untuk membina keluarga yang bahagia berdasarkan aturan-aturan tertentu. Oke, yang berikutnya, tadi ada rukun menikah, kalian sudah pelajari, ada tujuan menikah, tujuannya apa, kemudian rukun dan syarat, dan yang terakhir adalah tentang hikmah menikah. Untuk refleksi tentang pelajaran hari ini, silakan kalian sampaikan. Yang perempuan lah. Yuk, Intan Safira, Intan Safitri, Fitri, banyak kali Fitri ini. Siapa lagi nih? Fitriani, Lailatul Maghfirah, refleksi bahwa pembelajaran kita pada hari ini itu adalah sangat penting, betul ya? Karena itu akan menjadi bekal kalian pada masa pandemi seperti sekarang ini pelajaran minggu depan nanti. Begitu banyak pasangan-pasangan yang menikah karena pandemi, faktor ekonomi kemudian bercerai. Saya yakin, kok seyakin-yakinnya salah satu penyebab yang mendorong pasangan-pasangan itu bercerai itu adalah karena kurangnya pemahaman tentang teori pernikahan. Tidak ngerti esensi atau makna tentang pernikahan. Itu refleksi pembelajaran kita pada hari ini. Oke, anak-anakku semuanya. Adapun untuk nanti evaluasi, kalian nanti silakan nanti kalian mengerjakan tes dan juga mengerjakan observasi atau pengamatan sikap, penilaian diri, dan juga penilaian antar teman, dan yang terakhir ada proyek yang harus kalian kerjakan. Dan untuk pembelajaran pada minggu depan, kita masih akan mempelajari tentang materi pernikahan, yaitu tentang mahram. Mahram itu siapa-siapa yang tidak boleh kalian nikahi karena keluarga, karena sepersusuan, karena pernikahan, dan sebagainya.
Ada pencatatan perkawinan, nikah kalau tidak dicatat di KUA atau nikah itu namanya nikah siri, itu efeknya bagaimana? Oke ya. Akan sangat menarik materi ini. Untuk itu tetap bersemangat kita di dalam pembelajaran kita pada kali ini. Dan anak-anakku semuanya, untuk sepertinya pembelajaran kita pada hari ini sudah bisa kita akhiri. Sebelum saya akhiri, ada yang mau bertanya tentang pernikahan? Saya, Pak. Ya, Intan Safira. Apakah haram hukumnya nikah ketika hamil di luar nikah, Pak? Apakah haram hukumnya menikah hamil Ketika duluan? hamil di luar nikah. Hamil duluan. Iya. Menikah dalam posisi hamil. Iya. Ya, ini yang Bapak pahami ya. Pada dasarnya adalah tidak boleh. Oke ya, langsung saja biar cepat. Pada dasarnya, artinya karena di situ di dalam Islam itu sangat menjaga terhadap kemurnian benih, kemurnian apa ya, turunan lah. Ini benihnya dari siapa, dari laki-laki yang mana gitu. Itulah kenapa kok laki-laki itu boleh berpoligami, beristri lebih dari satu, tapi istri tidak boleh bersuami lebih dari satu. Salah satu hikmahnya itu adalah demikian, untuk menjaga kemurnian benih. Oke ya. Kalau suami beristri dua misalnya, itu kan anaknya jelas, ibunya siapa, bapaknya siapa. Tapi kalau seorang perempuan misalnya bersuami dua, ini ibunya Intan, bapaknya yang mana ya? Bapaknya Cahyo apa Husen nih? Kan juga jelas kan? Itulah salah satu hikmah. Di samping banyak hikmah yang lainnya. Akan tetapi saya pada tahun berapa saya Bapak lupa, itu pernah ada karena berbagai banyaknya permasalahan di masyarakat, orang yang ya tidak terlalu banyak sih, tapi intinya ada permasalahan di masyarakat, perempuan yang hamil tapi nggak tahu bapaknya kemana. Nah ini udah berbuat tapi nggak ngerti juga nih bapaknya yang mana itu ya. Nah, makanya kemudian untuk menyelamatkan nasib dari anaknya tersebut, anak itu dosa nggak kira-kira? Masyarakat sering menyebutnya anak zina, gitu. Anaknya dosa nggak? Yang dosa siapa? Anaknya enggak, Pak. Ya, Ibunya. yang berdosa adalah orang tuanya. Kita belajar seperti ini tujuannya adalah biar kita tahu, oke ya, bukan kita belajar untuk kita lakukan. Nah, makanya dalam hal ini untuk MUI yang akhirnya memutuskan karena adanya permasalahan tersebut untuk menyelamatkan anak tersebut, kan kasihan kalau begitu lahir dia nggak punya bapak, kalau nggak punya bapak dia nggak punya akte kelahiran, kalau nggak punya akte kelahiran nanti dia nggak bisa daftar, dia nggak kalau nggak punya akte kelahiran dia nggak dapat sekolah, nggak punya kartu keluarga, kalau nggak punya kartu keluarga dia nggak bisa, kalau nggak ada bapaknya dia nggak punya kartu keluarga, kalau nggak punya kartu keluarga dia nggak bisa punya akte kelahiran, kalau nggak punya akte kelahiran dia nggak bisa sekolah ke sekolah negeri, kan kasihan. Anak nggak punya apa-apa, nggak berbuat apa-apa. Artinya ada efek-efek hukum yang harus dipikirkan, gitu. Sehingga kemudian akhirnya MUI memberikan fatwa untuk yang kasus seperti ini itu dibolehkan, tapi syaratnya dengan bapaknya itu, dengan bapaknya yang menghamilinya tersebut. Oke ya, jadi tidak ada pencampuran benih. Jelas ya untuk sementara ya, nanti masih kita bisa kembangkan pada minggu-minggu berikutnya. Mudah-mudahan untuk sekolah sepertinya minggu depan sudah mulai, ini baru kabar-kabar mulai ada pembelajaran tatap muka, tapi kita nggak tahu yang pelajaran yang mana. Oke ya. COVID. Kita tunggu pengumuman lah. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Kalau nggak ada kita tutup. Oke, cukup ya. Ya.
Nanti kalau ada yang masih pertanyaan yang masih pengen disampaikan nanti lewat grup saja. Ya, itu Fitri Yuliana sudah capek. Ya, anak-anakku semuanya, alhamdulillah pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Banyak hal yang bisa kita peroleh dari pembelajaran kita pada hari ini dengan materi yang begitu sangat penting. Sebelum kita akhiri, kami persilakan Doni untuk memimpin doa penutup. Ya, kami persilakan Doni sebagai kepala suku atau ketua kelasnya. Oke. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa, baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. Ya. Oke, terima kasih Doni. Terima kasih semuanya kepada anak-anakku, siswa-siswi 12 TKJ3 yang hebat-hebat, yang cakep-cakep, yang cantik-cantik. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Mudah-mudahan pandemi ini akan segera berakhir. Mungkin itu saja ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.